Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nitis Lindayani, NIM D03170012. Di sini saya akan menceritakan tentang dongeng si kancil, kerbau, dan buaya yang jahat. Langsung simak ceritanya ya teman-teman. Dikisahkan, di sebuah sungai terdapat 3 hewan, yaitu kancil, kerbau, dan buaya. Si kancil yang sangat cerdik, si kerbau yang sangat lugu, dan si buaya yang sangat jahat. Pada suatu hari, si kancil pergi ke sungai. Tok, tok, tok. Dia pergi ke sungai untuk minum. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara rintihan orang kesakitan. Dan ternyata si kancil mulai mencarinya. Ternyata suara rintihan itu adalah suara Pak Kerbau yang sedang digigit kakinya oleh Pak Buaya. Si kancil pun mulai mendekatinya. Selamat pagi Pak Kerbau, selamat pagi Pak Buaya. Kalian sedang bermain ya? Aku boleh ikut nggak? Selamat pagi kancil, jawab Pak Buaya. Selamat pagi, Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi buaya yang sudah mau memakan kakiku. Sakit, Cil, sakit. Dengan suara sedih dia menceritakannya. Ini apa yang sedang terjadi? Kemudian Pak Kerbau pun menceritakannya. Begini, Cil. Waktu aku mau main ke sungai, aku mendengar suara rintihan orang kesakitan. Lalu aku menolongnya, Cil. Aku menolong Pak Buaya. Aku menolongnya. Aku mengambil pohon itu dengan tandukku agar Pak Buaya bisa selamat. Tapi dia malah memakan kaki kucil. Kemudian Pak Kancil pun menjawab, apa benar itu, Pak Buaya? Pak Buaya pun menjawab, benar, Cil. Aku memang benar ditolong oleh Pak Kerbau. Tapi bukankah menolong itu tidak boleh setengah-setengah, Cil? Bukan begitu. Berarti aku harus memakannya karena aku sangat lapar. Aku sudah 3 hari tidak makan, Cil. Jawab Pak Buaya dengan tidak merasa bersalah. Kemudian si kancil pun menjawab, benar sekali, Pak Buaya. Kamu benar bahwa menolong itu tidak boleh setengah-setengah. Begitu kan Pak Kerbau? Kita harus menolong, tidak boleh setengah-setengah. Jadi, aku setuju dengan Pak Buaya. Ternyata si kancil berpihak kepada Pak Buaya. Pak Buaya pun merasa senang. Dia sangat senang karena si kancil tidak akan menghalangi dari Pak Buaya tersebut. Dan Pak Kerbau sangat merasa sedih. Dia merasa kesakitan. Dia menangis terus-menerus dan khawatir bahwa dia akan dimakan oleh buaya. Malang sekali nasibku, Cil. Tolong aku, kata
Kerbau. Lalu si kancil pun mulai memikirkan triknya. Bagaimana dia bisa melepaskan Pak Kerbau dari makanan oleh Pak Buaya. Baiklah, kalau seperti itu, begini. Karena tadi aku tidak bisa dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, maka sebaiknya kita melakukan reka adegan. Kemudian Pak Kerbau menjawab, "Baik, Cil, terserah kamu." Pak Buaya pun menolak. "Aku tidak mau, Cil. Aku tidak mau. Nanti Pak Kerbau akan pergi dari sini dan melarikan diri." "Tenang, Pak Buaya. Aku akan menjaganya. Kan lariku lebih cepat dari Pak Kerbau. Apalagi kakinya kan sedang sakit. Tidak mungkin dia akan melarikan diri dengan cepat." "Kalau begitu, aku setuju dengan kemauanmu," jawab Pak Buaya itu. Kemudian mereka melakukan reka adegan. Pak Buaya tertimpa pohon. Dengan tanduknya pun Pak Kerbau meletakkan pohon di dekatnya Pak Buaya. "Bagus, Pak Kerbau. Apakah kamu akan menolong Pak Buaya?" Tidak, aku tidak akan menolongnya lagi. Kakiku sakit." Bagus, Pak Kerbau. Ayo kita pergi dari sini." Karena merasa Pak Kerbau dibantu oleh si kancil, Pak Kerbau sangat berterima kasih kepada kancil. Dia kira dia tidak akan ditolong sama si kancil dan akan dimakan oleh buaya. "Ayo Pak Kerbau, kita pergi dari sini," kata si kancil tersebut. Mereka berdua pun pergi menjauhi Pak Buaya. Tolong aku, tolong aku, tolong aku Pak Buaya, tolong Pak Buaya. Pak Buaya pun merasa sedih dan merasa kesakitan. Dan selanjutnya, setelah beberapa hari, Pak Buaya itu meninggal. Dan Pak Kerbau kakinya telah sembuh dan sangat bahagia. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video saya. Jadi, pesan moral dari cerita ini yaitu sebaiknya kebaikan jangan dibalas dengan kejahatan. Karena itu akan jadi masalah bagi kita sendiri. Nanti kita bisa seperti buaya tadi, malah menerima karma. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sang kancil, kisah terbilang budaya dan warisan. Ingat dan baca, simpan dan sayang untuk masa depan.